Indonesia, selamat datang kembali di channel Fagar BW. Setelah kita membahas tentang SDM, tapi sebenarnya pembahasan ini masih belum belum final gitu loh, masih terus berlanjut. Kenapa kita harus membahas tentang masalah sumber daya manusia kita? Karena sangat penting hari ini keruwetan hidup itu ya berawal dari sumber daya manusia tadi, dari SDM tadi. Karena sebuah peradaban, sebuah kehidupan yang jauh lebih baik itu ketika manusianya itu sudah memiliki peradaban yang lebih baik. Artinya input-input pengetahuan yang dimasukkan di dalam pikirannya itu mampu bersinergi dengan kehidupan. Hari ini eh, pemahaman kita tentang hidup itu rata-rata semuanya sepotong-sepotong, tidak menyeluruh secara kompleks, sehingga ya kondisi keadaan yang kita peroleh hari ini sebenarnya ya dari wujud pemahaman yang sepotong-sepotong tadi. Ketika kita ingin membahas tentang SDM, kita kan pasti yang jadi tolok ukur acuan itu adalah orang luar, orang negara-negara luar yang begitu sukses membuat kehidupannya itu jauh lebih baik secara ekonomi, secara sosial itu. Ya meskipun tetap yang namanya kondisi itu suatu tempat, suatu wilayah itu ada plus minusnya juga. Tapi kita akan mencoba mengulik permasalahan SDM ini. Karena yang namanya SDM itu berkaitan dengan masalah akal pemikiran. Otak pemikir atau pikiran kita, otak kita itu akan bekerja atau mengembang ketika ada permasalahan, akan menjadi orang itu menjadi cerdas itu karena ada input yang dimasukkan, ada reaksi sehingga menghasilkan sebuah aksi. Dan ketika otak itu tidak terlatih, dirancang untuk melakukan sesuatu, ya dia tidak akan mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau input yang dimasukkan ke dalam pikirannya itu yang nggak jelas, ya. Kemarin saya pernah sudah bikin video, saya cerita ya, yang saya berada di satu kampung yang isinya itu pengemis itu. Ya mereka yang dibahas tentang ngemis itu aja. Orang-orang preman dulu waktu saya pernah ya ketemu di lingkungan preman, ya pikirannya preman-preman gitu aja gitu. Nggak ada pemikiran maju bagaimana berkembang menjadi lebih baik gitu. Kecuali ya kita mempositifkan tindakan itu ya beda lagi. Jadi kita berkacanya tuh gini, negara Cina itu ya bisa menjadi hebat. Rata-rata orang berpikirnya karena negaranya. Sebenarnya enggak juga gitu loh. Negeri Cina itu ya, orang-orang Cina itu bisa menjadi jauh lebih pesat perkembangannya dibanding negara lain. Karena memang dasarnya secara individu mereka itu pola pikirnya itu maju semua. Tingkat pemikirannya itu sudah berbeda dengan pemikiran kita. Jadi gini ya, mungkin kita semua itu sering atau pernah mendengar atau membaca komen-komen ketika ada anak bangsa ya, biasanya anak bangsa menciptakan sesuatu yang akhirnya yang katanya dijegal, yang pemerintah nggak mendukung, kan itu pasti banyak mendengar kata-kata itu. Sebenarnya gini, kita ambil contoh Apple. Apple itu menjadi penghasilan andalan Amerika ya karena produk itu laris yang nanti memiliki pemasukan ke negara, menghasilkan devisa ke negara. Tetapi Apple itu bukan milik negara, bukan BUMN gitu loh. Dan rata-rata kita semua ketika berpikir sebuah produk suatu negara itu dipikir adalah sebagai BUMN, badan usaha milik negara. Padahal nggak begitu konsepnya itu. Di Cina itu
orang-orang produktif, mereka membuat produk apapun yang nanti sebagian itu dijual ke luar negeri. Satu contoh gini ya, saya masih zaman waktu kecil dulu itu, saya lihat kotak pensil yang dari bahan seng itu dulu ya rata-rata made in China, pensil apa itu, zaman tahun 80-an, bahkan sebelum itu sudah, ya ya seingat saya itu tahun 80-an, mungkin sebelumnya juga sudah banyak itu. Banyak produk-produk itu yang dari Cina. Saya yakin meskipun tulisan made in China, saya yakin bukan BUMN Cina yang membuat. Pasti individu itu, kelompok-kelompok, kelompok masyarakat itu sendiri. Dan di sana itu memang karena terbiasa untuk berpikir kreatif, maju, menciptakan sesuatu yang akhirnya ya mereka sudah terbiasa berkompetisi dengan rekan. Jadi produk-produk itu bukan dari satu orang, satu kelompok, tapi ya banyak kelompok, banyak orang, sehingga terjadi sebuah persaingan. Yang satu mengeluarkan apa mungkin dulu piring ya, mereka bikin piring gambar apa, nanti oh yang satunya bikin lagi mungkin mangkok, terus bikin sendok, bikin apalagi peralatan makan itu dari teko, kan itu semua bukan satu satu produk dari satu kelompok atau satu individu, satu orang, tapi banyak itu loh, banyak orang. Nah, dari satu orang atau mungkin satu kelompok, ya akhirnya mereka membuat sebuah produk. Produk itu dijual. Ada kelompok lagi. Misal dalam satu kampung itu ya, satu desa ada 100 orang, yang berjumlah 100 orang. Dalam 100 orang itu terbagi apa, mereka membuat kelompok-kelompok yang rata-rata 3 orang, berisi 3 orang. Kan artinya dari satu kelompok 3 orang itu mereka membuat produk. Ada lagi 3 orang lagi, kan berarti 100 dibagi 3, sekitar ya ada 30-an kelompok gitu. Satu kelompok itu berisi 3 orang membuat produk. Artinya di situ ada 30 produk yang dihasilkan dari satu kampung itu. Membuat produk yang berbeda-beda, atau mungkin sama tapi jenisnya beda, mereknya apanya itu. Kan mereka berkembangnya dari situ. Yang diproduk itu akhirnya diekspor ke luar negeri. Nah, diekspor ke luar negeri kan akhirnya menjadi pemasukan negara. Nah, akhirnya negara itu hadir. Artinya hadir gini, untuk melindungi rakyatnya. Dia bagaimana memberikan kemudahan, mungkin memberi keringanan pajak, biaya masuk atau biaya keluarnya, atau mungkin memberikan kemudahan distribusinya. Negara menyiapkan atau membuatkan regulasi bagaimana distribusi tadi, entah melalui kapal laut atau pesawat udara atau apa. Negara yang hadir memberikan jalan itu, memberikan ruang bagi industri-industri tadi, sehingga masyarakat itu berkembang, negara itu menjadi maju. Nah, di Indonesia kita itu kan jarang menemukan satu kelompok atau individu produktif, itu kan sangat langka sekali di negara kita. Ya, apapun yang menghasilkan, ya pasti negara akan hadir ya. Satu contoh ya tenaga kerja kita di luar negeri, ya mereka diberikan ruang bagaimana memberikan regulasi. Kita nggak ngomong yang negatifnya, kita ngomong positifnya ya. Mereka misal memberikan, di situ ada agen-agen yang mengurusi mereka. Kan sebenarnya negara kan juga kepingin hadir bagaimana yang bekerja bisa menghasilkan, negara pun juga dapat penghasilan dari mereka. Itu kalau yang bekerja sebagai tenaga kerja. Tapi bagaimana kalau di dalam negara, masyarakat itu sama seperti Cina tadi, punya produksi. Mungkin kita produk apa, yang nanti produk itu dijual ke luar negeri, diekspor. Ya, negara nanti yang akan memberikan
eh, regulasinya itu entah dari mungkin memangkas biaya produksi, biaya ekspornya atau apa ya, negara yang hadir. Tapi intinya di dalam negeri itu harus ada orang-orang produktif gitu loh. Nah, untuk menjadi produktif itu tentu kita kan membutuhkan sebuah input-input apa ya, pergesekan pengalaman, pemahaman gitu loh. Saya misal kita fokus ke pertanian ya sudah kita bikin satu produk pertanian yang nanti bisa dijual ke luar negeri yang mampu bersaing di pasar internasional. Dan itu kan membutuhkan sebuah pemikiran, membutuhkan sebuah penelitian, kerja keras gitu loh, bukan hanya sekedar membuat produk-produk gitu loh. Dan rata-rata kelemahan kita itu tidak inovatif gitu loh. Ya mampunya segitu ya sudah gitu aja. Sehingga produk-produk itu tidak mampu bersaing di luar negeri, tidak laku lah, atau ya banyaklah kendala-kendala hal itu. Yang penyebabnya itu kadang-kadang kita itu nggak pernah berpikir gitu loh. Dan ini fungsi ketika kita itu mau berpikir yang nanti secara otomatis sumber daya manusia SDM kita itu juga nanti akan berubah dengan sendirinya gitu. Kita bikin produk, kenapa produk saya nggak laku? Oh, kita berarti kurang begini. Ada yang meneliti, ada yang menguji, ada yang memproduksi, inovasi. Ketika kita fokus ke sana terus ya nanti kita akan mendapatkan satu SDM yang mumpuni itu, bukan SDM yang rendah. Awal-awal start awalnya untuk menaikkan rating SDM ya seperti itu. Pikiran-pikiran kita itu harus seperti itu. Hari ini kita tidak terlatih, terpancing untuk berkarya, berkreasi, menciptakan sesuatu yang nanti sesuatu itu bisa menghasilkan untuk kita. Jadi bukan hanya membuat produk tapi tidak laku dijual. Terus kita hanya berdebat masalah itu aja gitu. Tapi kita harus berpikir bagaimana kita membuat produk itu bisa dijual. Ketika ada kendala, bagaimana kita melawan kendala itu, bagaimana kita menjadikan permasalahan itu menjadi bukan masalah gitu loh. Dulu kita itu sudah di zaman Pak Habib itu sudah membuat pesawat, tapi ada kendala-kendala yang akhirnya kita tidak mampu mengatasinya, yang akhirnya ya produk itu gagal. Mobil listrik waktu itu juga gagal. Dan itu seharusnya harus ada perlu kajian, pemahaman, bukan hanya hujatan gitu loh. Kita harus sama-sama mendukung bagaimana ya. Kalau kita dulu sudah punya produk diakui, bagaimana kita harus membuat produk itu biar laku lagi. Ini yang kita membutuhkan pemikiran-pemikiran seperti itu, bukan hanya hujatan gitu loh. Dan hari ini yang terjadi di sekitar kita, rata-rata kita hanya membuat hujatan. SDM kita hari ini permasalahannya pada pendidikan. Kita hanya menghujat, hanya berdebat masalah pendidikan, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana mengentaskan membuka belenggu keresahan pikiran itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang lancar bagaimana, yakni meningkatkan sumber daya manusia kita, bukan hanya opini-opini yang kadang-kadang malah membuat permasalahan itu semakin merenggang. Tapi bagaimana kita mengeluarkan pikiran kita, pendapat kita, pemahaman kita yang mampu nanti menjadikan keresahan pikiran kita, kekalutan pikiran kita semua itu menjadi sesuatu yang terang benderang gitu. Oke, demikian video kali ini. Nanti kita terus ngobrol permasalahan sosial seperti ini, permasalahan lingkungan kita. Kita diskusi, kita belajar, lalu kita ya melangkah untuk memperbaiki. Oke, tetap semangat untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih hebat di masa depan. Semangat!